Selamat malam pemirsa, malam hari ini dialog khusus lawan COVID-19 hadir kembali menjumpai Anda dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan relaksasi kredit di tengah pandemi Corona. Sebagaimana kita ketahui bersama, memang ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat yang disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika itu dan kemudian memang menunggu waktu beberapa saat sampai dengan OJK kemudian memberikan satu aturannya yang kemudian nanti bisa ditindaklanjuti oleh jasa lembaga perbankan untuk bisa diterapkan kepada seluruh para pengguna layanan jasa perbankan tersebut. Bersama dengan Pak Bambang Mukti Haryadi, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jatim, kita akan ngobrol malam hari ini termasuk juga bagaimana terapan-terapan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat dan kalau memang belum, bagaimana idealnya. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir Pak Bambang, sehat malam hari ini Pak? Alhamdulillah. Semoga kita semua sehat. Amin. Pak Bambang, OJK pastinya sangat-sangat sibuk belakangan ini pasca pandemi karena memberikan banyak sekali layanan kelonggaran kredit. Ini boleh dijelaskan dari sisi OJK Jawa Timur khususnya, seperti apa sih penerapan di lapangan atas aturan yang diterapkan oleh pemerintah? Baik Mbak Agnes, jadi tadi kalau Mbak Agnes pernyataannya mulai dari Presiden ya. Jadi intinya memang ketika situasi sekarang kan cukup memprihatinkan ya. Ekonomi dalam siklus menurun, mungkin sejak awal tahun juga. Nah ini pemerintah itu mengeluarkan paket yang untuk menahan penurunan itu yang disebut counter cyclical. OJK bagian daripada itu. Jadi apa yang terkait dengan relaksasi kredit yang disebut relaksasi kredit tadi, pelaksananya adalah berdasarkan peraturan OJK. Untuk yang perbankan itu pojokan nomor 11 tahun 2020 dan kemudian untuk yang industri keuangan non-bank itu nomor 14 tahun 2020. Jadi artinya tidak hanya perbankan. Oke, yang non perbankan pun juga bisa. Artinya semacam leasing, pembiayaan. Ada perusahaan pembiayaan, ada pegadaian, ada juga PNM atau permodalan nasional madani. Ini sistemnya kredit ini bentuknya apa aja? Apakah kredit secara khusus yang mungkin modal usaha, modal kerja, atau segala macam bentuk kredit Pak yang masuk di dalam bagian dari relaksasi kredit ini? Baik, jadi relaksasi itu ada dua pilar pokok untuk yang perbankan. Yang pertama itu penggolongan lancar, tidak lancar dan seterusnya itu hanya berdasarkan satu pilar. Jadi kalau dulu orang melakukan cicilan itu kan ada pokok plus bunga. Ketika pokoknya berkurang itu kualitas kreditnya turun, kurang lancar, tidak lancar sampai kemudian dikategorikan macet. Kenapa itu penting ketika digolongkan lancar? Kalau kita hanya bayar bunga digolongkan lancar, kalau kita misalkan melakukan cicilan motor, itu motornya nggak ditahan. Kalau dulu kita berapa lama nggak bayar, kurang bayar cicilan, kita lama-lama kualitasnya turun. Itu sampai kalau dikategorikan macet bisa ditahan. Nah sekarang kalau kita hanya nyicil bunga lancar, itu yang pertama. Yang kedua itu yang disebut yang dimaksudkan dengan keringanan relaksasi itu secara teknik itu masuk dalam kategori restrukturisasi kredit. Apa itu restrukturisasi kredit? Kurang lebih sebelum pandemi COVID ini kita punya perjanjian kredit karena sekarang situasinya sangat sulit, bikinlah perjanjian kredit baru yang meringankan. Bagaimana cara meringankannya? Cicilan bunganya diturunkan, angsuran pokok dan bunga diturunkan, diperpanjang waktunya, sampai kemudian mendapatkan kredit baru, pembiayaan baru untuk supaya usahanya tetap bergulir. Nah itulah yang disebut relaksasi kredit, secara teknisnya merupakan bagian daripada restrukturisasi kredit, itu yang perbankan. Ya. Bahasa gampangnya pemirsa adalah kemudahan untuk mencicil, begitu ya? Kurang lebih begitu. Artinya tidak ada, atau mungkin juga bisa dibantu ditegaskan sekali lagi, tidak ada pembebasan terhadap kredit yang menjadi hutang piutang antara nasabah dengan baik lembaga perbankan atau non perbankan. Mbak Agnes, jadi kebijakan ini, POJK ini mendorong industri keuangan untuk ikut berempati, berpartisipasi meringankan beban masyarakat. Jadi artinya mengandalkan sumber daya dari industri keuangan.
Yeah. Artinya industri keuangan kan juga sebuah usaha, sebuah bisnis kan. Betul. Artinya harus tetap bergulir. Nah, ini mereka didorong untuk ikut meringankan. Mungkin nanti akan berkuranglah penerimaan bunganya, berkuranglah aliran cash flow-nya. Tetapi karena mereka berempati, industri keuangan itu berempati terhadap apa yang dialami oleh masyarakat, oleh debitur, mereka melakukan itu. Jadi artinya bukan pembebasan, karena bagaimanapun kita perlu menjaga bisnis dari industri keuangan itu bergulir gitu. Hal ini kenapa harus saya tanyakan, karena supaya jelas juga informasi di masyarakat bahwa ada pembeda. Ini bukan pembebasan tetapi lebih kepada meringankan, karena ada yang harus tetap jalan khususnya dalam bisnis jasa keuangan itu tadi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana penerapan di lapangan? Apakah serta-merta para nasabah ini langsung mendapatkan keringanan atau harus menghubungi dulu ke baik ke OJK atau ke lembaga perbankan yang bersangkutan atau gimana, Pak? Jadi kebijakan ini ditujukan kepada masyarakat atau debitur yang terdampak. Mereka yang terdampak itu kurang lebih kalau cut off time-nya itu ya ketika pemerintah mulai mengumumkan mengenai pandemi COVID itu kan 2 Maret ya, jadi hampir sebulan yang 2020. Jadi disitulah kita industri keuangan didorong untuk meringankan. Terus kemudian siapa yang definisi terdampak? Ini memang lebih luas karena bagaimanapun kita paham variasi masyarakat kita, khususnya sektor yang mikro ya, itu kan sangat bervariatif. Ini akan identifikasinya dilakukan oleh industri keuangan. Misalnya kalau perbankan itu kan yang mikro, kemudian kecil, yang UMKM, tetapi juga ada yang kecil sekali seperti yang dilakukan oleh Permodalan Nasional Madani atau PNM dengan yang namanya PNM Mekar, itu kan kurang lebih kisarannya di bawah 5 juta dan sebagainya. Nah, ini identifikasinya masyarakat yang merasa terdampak. Sekali lagi ini untuk yang terdampak ya. Jadi kalau yang masih mampu harusnya tetap membayar cicilan untuk bagaimanapun bisnis tadi harus tetap bergulir. Yang merasa terdampak lapor. Lapor kepada industri keuangannya, pada banknya, kepada perusahaan pembiayaan, kepada Pegadaian, atau kemudian kepada PNM. Nah, itu kemudian nanti dianalisis. Bagaimanapun tadi, ini mengandalkan resources dari industri keuangan. Jadi artinya kemampuannya kan tetap saja ada batasan di mana mereka bisa melakukan. Dianalisis lah debiturnya. Terus kemudian berapa besar dia mendapatkan keringanan tadi atau relaksasi tadi, tergantung jenis keuangannya juga. Misalnya kalau bank yang kecil atau BPR misalkan ya, dibandingkan dengan bank yang besar, tentunya kemampuannya kan akan beda. Nah, itulah ada perbedaan-perbedaan di situ. Ini mekanismenya diserahkan kepada masyarakat, kepada industri keuangan. Masyarakat lapor dulu, dianalisis, kemudian baru dilakukan keringanan sesuai dengan tadi kapasitas dari lembaga keuangannya dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh debiturnya. Artinya akan ada analisis dari lembaga keuangan yang bersangkutan. Betul. Nah, kemudian sekali lagi ini juga supaya jelas, kategori masyarakat terdampak ini gimana ya membedakan ya? Ngapunten nun sewu, karena dalam kondisi kayak gini hampir semuanya kemudian merasa bahwa saya terdampak dan saya juga butuh keringanan dari kredit ini. Baik, Mbak. Jadi memang betul kalau kita mengatakan terdampak, tadi saya sampaikan juga definisinya memang luas. Artinya ini akan diserahkan kepada industri keuangannya, bukan berarti kita membiarkan, tapi intinya definisi itu memang diperluas supaya tadi, karena kategori dari debitur ini kan bervariasi ya, dari yang mikro, yang kecil sampai yang menengah kecil sama makro. Jadi akhirnya kalau dalam batasan nominal tidak ada, tetapi ketika kita bicara mengenai perbankan, memang yang dikategorikan untuk penggolongan lancar langsung di bawah 10 M. Untuk yang perusahaan yang IKNB itu memang diutamakan yang di bawah 10 M. Tapi kalau restrukturisasi perbankan itu tidak ada batasan nominal. Artinya kita paham, mungkin juga ada pabrik, ada industri yang kategori menengah atau mungkin besar yang memerlukan restrukturisasi. Karena kita tidak pernah tahu seberapa jauh dampak ini akan dampak COVID ini akan berjalan sampai untuk sektor ekonomi, khususnya di ekonomi Jawa Timur ya. Baik, Pak Bambang, nanti kita lanjutkan lagi untuk diskusi kita malam hari ini. Monggo pemirsa, Anda bisa atako aya nang WA JTV karena ada line WhatsApp yang sudah kami sediakan di layar kaca Anda. Anda bisa bertanya di sana, nanti kami akan coba tampung dan bisa dijawab secara langsung oleh Pak Bambang selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur. Kami kembali saat lagi.
Pemirsa, Anda kembali bersama dengan kami dan terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di Dialog Khusus Lawan COVID-19. Anda bisa tako nang WAJTV, nanti kami akan cek satu persatu untuk bisa kita diskusikan bersama dengan Pak Bambang sebagai Kepala dari OJK untuk Regional 4 Jawa Timur. Baik, ya. Dan pemirsa, kita coba cek di sini ada statement yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur terkait dengan kebijakan untuk keringanan atas kredit, relaksasi ataupun juga restrukturisasi. Berikut kita cek terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur bersama pimpinan OJK. Kami paham bahwa panjenengan hari ini sebagian besar mengalami kesulitan karena dampak COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah sudah memberikan kebijakan bagi panjenengan yang betul-betul terdampak COVID-19 bisa mengajukan restrukturisasi kredit. Monggo, apakah di perbankan, apakah di lembaga pembiayaan atau leasing, ataukah di pegadaian. Saat ini di Jawa Timur sudah ada 58.000 lebih nasabah yang mendapatkan keringanan. Totalnya 4,8 triliun rupiah. Monggo panjenengan keenggal mengajukan keringanan jikalau memang panjenengan bagian dari yang terdampak. Oleh karena itu saya minta rekan-rekan lembaga jasa keuangan tetap semangat melayani masyarakat. Jangan ada yang mempersulit. Bagi yang mampu tetaplah membayar angsuran. Berikan kesempatan kepada saudara kita yang membutuhkan. Bagi yang perlu, ajukan permohonan keringanan melalui telepon, melalui WA atau melalui email kepada bank, perusahaan pembiayaan, atau pegadaian. Taati anjuran pemerintah, jangan bergerombol. Kalau misalnya ada kesulitan untuk bisa menghubungi lembaga perbankan, leasing, atau pegadaian, nih nomornya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bisa. Baik, itu tadi ada nomor juga untuk bisa dihubungi, itu nomor hotline dari OJK. Namun untuk malam hari ini untuk tako nang WAJTV bisa ditampilkan kembali di layar kaca. Nah, Pak Bambang sekali lagi 58.000 lebih ini sudah mendapatkan keringanan. Itu per kapan, Pak? Dan sudah berapa banyak pertambahannya sampai dengan saat ini? Baik Mbak Tina, jadi Mbak Agnes sorry. Untuk angka 60.000 lebih, 58.000 lebih itu minggu yang lalu ya 15. Minggu lalu Nah ya? ini memang kan tadi karena memang kita berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat, membuka definisinya. Pertambahannya juga signifikan. Angka yang saya sampaikan tadi itu belum mencakup yang terbaru itu yang angka dari PNM Mekar. Itu ternyata luar biasa. Jadi kalau sekarang untuk perbankan, perusahaan pembiayaan 58.000 sekarang sudah meningkat kurang lebih sudah 65 ribuan. Ditambah atau 7 ribuan ditambah dengan yang PNM Mekar ini total untuk di Jawa Timur sampai hari ini itu kurang lebih 297.000 nasabah yang telah mendapatkan atau debitur yang mendapatkan keringanan kredit, angkanya kurang lebih sekitar 6,8 T. Jadi tadi kan sekitar 4,8 jadi sekitar 6,8. Yang terbesar memang masih perbankan karena memang debiturnya kan bervariasi. Tapi untuk yang masyarakat kecil, bahkan sangat kecil, untuk yang pegadaian dan kemudian PNM tadi, itulah yang merupakan segmen mereka dan mereka secara kuantitas dari debitur atau number of account atau masyarakatnya itu banyak sekali. Oke, 297.000 ya nasabah yang sudah mendapatkan keringanan atau kemudahan dalam hal kredit. Pak, sekali lagi backgroundnya apa? Artinya segala macam jenis kredit memang bisa ya diajukan untuk permintaan keringanannya? Jadi definisinya memang cut off secara waktu tadi 2 Maret. Terus kemudian yang terdampak. Yang terdampak. Mbak Agnes menanyakan, semua merasa terdampak. Oke, nggak apa-apa, silakan ajukan aja. Nanti dianalisis oleh lembaga keuangannya. Ada syarat khusus nggak? Mungkin kalau misalnya dari OJK mungkin memiliki syarat-syarat supaya masyarakat juga tahu bahwa saya ini masuk kategori terdampak apa enggak? Kita tidak, POJK-nya tidak mengatur sedetail itu dan bahkan membuka industri jasa keuangannya untuk membuat SOP tersendiri. Kenapa begitu? Itu sekali lagi tidak menyerahkan kepada itunya, tetapi filosofinya adalah masing-masing lembaga keuangan melayani jenis debitur, kemudian masyarakat yang berbeda-beda.
Kayak tadi misalkan PNM itu kan melayani ibu-ibu, kelompok ibu-ibu, kemudian pegadaian betul-betul rumah tangga yang membutuhkan untuk konsumsi, tapi kemudian perusahaan pembiayaan beda lagi, bank beda lagi. Oleh karena itu SOP-nya kurang lebih diserahkan kepada masing-masing itu. POJK-nya mengatur masing-masing lembaga keuangan mempunyai prosedur untuk analisis dan kemudian memberikan keringanan tadi. Oke, masing-masing punya prosedur itu nanti saya akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi ini sudah ada juga yang bergabung di line WhatsApp. Maaf tanya, saya punya pinjaman KUR Bank Mandiri karena suami tidak kerja selama pengumuman COVID-19. Akhirnya saya minta keringanan cicilan yang sudah saya bayar separuh pinjaman plus 1 cicilan terakhir. Tapi kenyataannya dibebankan bunga 2 kali apabila minta perpanjangan 6 bulan. Apa betul seperti ini kebijakan kredit bank? Ini dari Tanti di Tuban. Kenapa tidak ada kebijakan bunga dari sisa pinjaman? Ini gimana Pak Bambang? Gini, ini tadi mohon maaf itu ada nama banknya ya. Apakah ini yang masih belum clear itu apakah tadi pengajuannya sudah disetujui atau belum? Terus kemudian yang dimaksudkan 2 kali bunga itu bagaimana saya juga masih kurang jelas. Tetapi untuk ini kami membuka line tadi, komunikasi tadi. Kami akan mencoba memfasilitasi semaksimal mungkin karena banyak sekali variasi kasusnya di masyarakat. Tetapi yang intinya kalau misalkan sudah mendapatkan keringanan seharusnya lebih ringan. Filosofinya lebih ringan daripada kreditnya sebelumnya. Misalkan KUR tadi. Artinya ketika ada pertanyaan kenapa tidak ada kebijakan bunga dari sisa pinjaman? Untuk KUR tadi, kalau sisa pinjaman ini, pemerintah kan sudah mengeluarkan kemarin kalau dikurangi selama 6 bulan. Seharusnya ini makanya saya bilang itu untuk waktu yang mana. Kalau misalkan dia mengajukan Maret ini dan kemudian mendapatkan cicilan April ini seharusnya mendapatkan keringanan. Tapi apakah sudah disetujui atau belum? Ini yang menjadi pertanyaan buat saya. Jadi intinya kurang lebih restrukturisasi itu harusnya lebih ringan daripada kredit yang sebelumnya. Karena judulnya adalah memberikan keringanan atau bantuan, begitu ya. Cuman memang problemnya adalah ini diserahkan kembali ke masing-masing lembaga perbankan atau yang non perbankan. Nah, kita kurang pahamnya di sini Pak. Kadang-kadang masyarakat juga bingung. Masyarakat punya harapan bisa mendapatkan keringanan, tapi ternyata mungkin analisisnya ini ya karena itu tadi dikembalikan kepada SOP masing-masing. Ini gimana ya Pak ya untuk memastikan bahwa memang masyarakat mendapatkan porsinya sesuai dengan apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat? Kita memahami Mbak, memang apakah kemudian pertanyaan pertama, apakah ini sudah diimplementasikan? Tadi saya sudah menyampaikan data, udah 297.000 lebih, angkanya sekian untuk perusahaan pembiayaan sekian, perbankan sekian ini. Jadi itu artinya sudah ada implementasi di lapangan itu based on data ya. Tetapi kemudian ketidakpuasan tadi kan Mbak Agnes menanyakan apakah nanti semua merasa terdampak, terus kemudian mendapatkan. Nah inilah yang kemudian dianalisis. Ketika masyarakat mengajukan, bayangkan Mbak, mereka yang katakanlah tadinya restrukturisasi itu kan tidak semudah itu. Harus ada prasyarat, tapi sekarang ratusan ribu. Bayangkan aliran beban kerja dari industri keuangan itu. Mungkin mereka masih dalam antrian yang tadi mengajukan. Terus kemudian kenapa diserahkan ke lembaga keuangannya? Karena jujur saja kalau OJK memastikan harus begini, pertama itu kan kapasitas misalkan ada bank yang pegawainya bank kecil misalkan, pegawainya cuma 5. Ada yang pegawainya 50. Kalau sebuah SOP diterapkan oleh OJK pukul rata, ya tentu saja yang 5 tadi tidak bisa melaksanakan SOP yang dibuat untuk 20 orang, misalkan begitu. Itu artinya satu. Ini juga menjawab dengan pertanyaan yang saat ini lagi muncul di layar kaca, di line WhatsApp juga, relaksasi kredit itu menurut aturannya OJK atau bank? Karena bank beda-beda aturannya. Ya. Itu tadi. Saya sudah menjelaskan bahwa bank itu nasabahnya beda-beda. Kemudian ini jadi kalau SOP-nya disamaratakan itu justru akan mempersempit definisi dari orang yang terdampak. Kalau disamakan misalkan OJK yang menentukan harus begini, ya nanti akan menyempitkan ini. Sementara lembaga keuangan tadi kan beda-beda. Misalnya bank, ada bank yang melayani masyarakat kecil, ada bank yang kemudian kayak misalkan BRI itu kan banyak di pelosok gitu ya. Ada yang bergerak di sektor korporat, melayani sektor menengah dan besar. Ada juga lembaga keuangan yang tadi seperti kayak PNM yang pegadaian yang beda-beda. Nah kalau misalkan kita samakan SOP-nya dan kemudian ini takutnya malah justru mempersempit definisi masyarakat yang terdampak.
Lantas mungkin Pak Bambang bisa membantu juga bagaimana kemudian memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena sekali lagi ketika mungkin beda-beda, masyarakat pasti akan merasa bahwa kenapa teman saya di bank A mungkin mendapatkan keringanan, sementara mungkin sekali lagi ada pembeda di bank yang satunya atau mungkin di yang non perbankan lainnya. Baik, jadi pertama ajukan dulu. Ajukan dulu ya. Ajukan dulu, saja nanti dulu. dianalisis. Tapi kenapa berbeda? Perlu saya sampaikan di sini, restrukturisasi keringanan kredit ini berlandaskan kemampuan dari industri keuangannya. Artinya tidak ada nuwun sewu, tidak ada uang pemerintah di situ, ada itu. Tapi betul-betul ini adalah dari milik bank. Kalau bank itu kan ada sebagian besar bank yang itu kan go public. Dia dimiliki oleh udah go public, itu artinya dimiliki oleh masyarakat. Bayangkan kalau misalkan mereka nuwun sewu harus dipaksa untuk mengurangi pendapatannya dan sebagainya, tentu saja tidak itu. Yang kedua, bank, perusahaan pembiayaan, pegadaian, dan PNM itu kan punya kewajiban. Saya contohnya begini, bank itu harus tetap bayar bunga deposito, harus tetap bayar bunga tabungan. Jadi ini saling terkait berarti ya Pak ya? Ya itu tadi, jadi artinya masing-masing bank punya kemampuan beda-beda. Jadi kalau disamaratakan beda, nanti ada memang bank yang memang kecil, kayak misalkan nuwun sewu BPR itu kan memang kecil dan ditujukan untuk melayani masyarakat yang secara di daerah tertentu, kemudian masyarakat yang kecil. Kalau disamakan dengan yang bank besar, kemampuannya kan beda. Baik. Kalau OJK pukul rata secara industri, ya mohon maaf ada yang tidak mampu melaksanakan. Baik Pak Bambang, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan lagi supaya ini bisa benar-benar clear sampai di tataran masyarakat, supaya benar-benar mereka yang terdampak yang kemudian bisa mendapatkan keringanan atas kredit selama masa pandemi ini. Kami kembali saat lagi pemirsa. Baik pemirsa, sepertinya saya sudah ada tumpukan ya pendingan yang harus saya bacakan yang sudah masuk di line WhatsApp dari Tako ANN JTV. Saya bacakan dulu. Saya ingin keringanan kredit mobil. Itu pengajuannya bagaimana? Itu satu. Kemudian keringanan kredit mobil ya tadi ya. Untuk pemakai kredit kartu tani apa ada keringanan? Oke. Kemudian satu lagi, apakah relaksasi kredit ini ada pengaruhnya terhadap BI checking? Nah, ini juga terhadap BI checking. Baik, kita jawab dulu 1 dan 2 ini hampir sama, hanya beda jenis kreditnya saja, tapi mungkin pengajuannya sama, tata cara dan aturannya. Monggo Pak, kredit mobil dan juga kartu tani. Oke, Mbak. Jadi pertama relaksasi kredit ini ditujukan kepada debitur yang terdampak. Jadi masyarakat yang masih mampu melakukan cicilan tetaplah mencicil. Ditujukan terutama kepada golongan mikro kecil yang betul-betul produktif dan terdampak, misalnya kayak pedagang yang kena PSBB nggak bisa melakukan, itu dapat keringanan. Terus kemudian tadi kalau di PNM itu yang ibu-ibu yang tadinya jualan, terus kemudian nggak boleh ke pasar ngambil itu dan sebagainya. Nah ini ditujukannya begitu. Kalau yang mobil ya belum jelas nih. Kalau misalkan dia adalah masyarakat yang berpendapat tetap, baik itu dari pegawai negeri, baik itu dari sebuah perusahaan besar yang menawarkan gaji, ya saya pikir ini tidak masuk dalam kategori itu karena mampu. Tetapi kalau dia mungkin ya nanti nyicil mobil, terus kemudian untuk produktif mengangkut ikan misalnya, mengangkut ikan dari pelabuhan dijual ke pasar dan sebagainya, dijelaskan untuk usaha produktif, ajukan. Ini masuk kategori tadi, makanya saya bilang kalau di definisinya dibikin betul-betul terbatas, itu akan susah. Sama-sama mobil, tapi satu untuk produktif yang dikomunikasikan dengan dengan banknya, satu betul-betul untuk kendaraan pribadi misalkan, beda kasusnya kan. Oleh karena itu yang mobil untuk kegiatan produktif dan kemudian betul-betul terdampak, silahkan ajukan. Udah banyak kok yang sudah dapat yang begini tadi. Sudah banyak dan sudah ada yang dapat. Oke, kemudian terkait dengan BI checking, ngaruh nggak?
Kalau untuk BI checking tadi penggolongannya kan kalau dulu Mbak, kalau misalkan kita telat membayar mohon maaf suku bunga bunga apa Angsuran? kredit card misalkan. Oke. 1, 2, 3 kali kita masuk BI checking. Yes. Kita akan turunkan. Nah sekarang kita cuma bayar bunga saja selama mungkin nanti diperpanjang sampai 6 bulan, itu tidak masuk kategori penurunan kualitas kredit. Kualitas kreditnya tetap lancar, jadi tidak muncul di BI checking. Oh, kurang lebih begitu. kualitasnya tetap lancar itu kalau disetujui berarti ya? Ya. Selama sudah ada ACC dan itu nanti akan langsung connect dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Ya. Nah, ini juga mungkin sebenarnya hampir sama pertanyaan satu pertanyaan dengan pertanyaan lainnya karena sekali lagi dikembalikan ke bank atau mungkin ke lembaga non perbankan lainnya. Nah, untuk pekerja seni Pak, yang mungkin katakanlah dengan adanya pandemi COVID ini sudah tidak lagi berpenghasilan, apakah bisa di ACC Pak untuk keringanan kreditnya? Oke, saya mungkin pertama tadi yang BI checking. Kalau sekarang kan namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Kredit itu ya ada di OJK ya. Jadi kalau BI checking ya dulu ada di BI, kalau sekarang sudah ada di OJK. Terus kemudian mengenai pekerja seni, Mbak. Saya kira pekerja seni pun kalau misalkan pekerja seni yang betul-betul produktif, kayak misalnya sekarang di sektor pariwisata itu kan banyak pekerja seni yang di patung, lukisan, terus kemudian dia buka galeri. Ini ada di daerah wisata tertentu, itu bisa diajukan dan mereka mendapatkan, Mbak, karena kategorinya tadi mereka betul-betul masyarakat yang terdampak tadi. Khususnya sektor pariwisata kan betul-betul luar biasa kan. Karena lockdown ya itu. Jadi itu bagian daripada sasaran kebijakan relaksasi kredit ini atau restrukturisasi kredit tadi gitu. Oke, jadi sekali lagi ajukan, kemudian nanti akan ada analisanya sendiri. Nah, kalau seandainya kita tidak, kayak katakanlah sekali lagi debitur merasa tidak terima dengan analisanya, apakah ada peluang untuk kemudian mengajukan kembali, Pak Bambang? Pertama, kita sekali lagi ini kan bersifat massal ya, pasti ada yang puas tidak puas. Betul. Yang mendapatkan 3 bulan pun ingin 6 bulan. Kurang lebih karena begitu. Apalagi tidak mendapatkan. Kita buka layanan yang pada tadi di video juga ada nomornya, silakan hubungi itu. Kita akan berusaha semaksimal mungkin. Tadi ada juga nomor dari APPI, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang di Surabaya. Yang di 031157 itu APPI ya? Kami sudah melakukan, Mbak Agnes, para pemirsa sekalian, beberapa mediasi. Tetapi memang dengan situasi seperti ini sebaiknya melalui asosiasinya. Kayak misalkan kemarin ada yang ojek online gitu. Silakan datang, kita berkomunikasi di mana kekurangannya, keluhannya. Kita akan coba mediasi semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun dalam situasi seperti ini nggak bisa lah kita bergerombol. Jangan sampai karena kita kepingin dapat keringanan terus kemudian malah justru gitu. Iya. Untuk lama relaksasinya sendiri berapa lama? Tadi karena bilang ada 3 bulan, siapa tahu bisa dapat 6 bulan. Nah, ini apa sudah ada ketentuan berapa lamanya? Apa lagi-lagi dikembalikan kepada pihak bank dan finance atau yang lainnya? Kalau mengenai relaksasi ini karena mekanismenya kan dari OJK memberikan kemudahan buat banknya, banknya kemudian memberikan kemudahan buat debiturnya. Tadi pulang tahu kan kami atau OJK itu memberikan batas waktu, bukan batas waktu, tetapi kurang lebih ancang-ancangnya sekarang itu 1 tahun. Bisa diberikan kerelaksasinya sampai 1 tahun. Bisa sampai 1 tahun ya? Iya, bisa diperpanjang juga kalau memang betul-betul katakanlah dibutuhkan. Kita tidak pernah tahu bagaimana ke depan. Tapi kita berharap sama-sama berdoa betul supaya pandemi COVID ini betul-betul cepat selesai. Memang akan terjadi ada beberapa tekanan ya, tapi kita insya Allah tadi bersama kita bisa kemudian untuk kembali ke level normal dari sisi ekonomi ya kalau saya. Oke. Saya coba cek terlebih dahulu, sepertinya juga sudah ada yang bergabung lagi di line WhatsApp. Bagaimana dengan nasabah leasing? Kadang faktanya tidak demikian, bukan menunda pembayaran, tapi hanya memperpanjang masa angsuran atau cicilan. Angsuran kurang 13 kali diperpanjang menjadi 19 kali, akhirnya angsuran yang sebelumnya 765.000, ini menjadi 500 sekian. Denda tetap berjalan mulai tanggal 13, kena denda 31.000. Menurut saya masih memberatkan nasabah. Fakta di lapangan hampir semua usaha seperti warung pada tutup. Kalaupun tetap nekat buka tidak ada pembeli. Bagaimana cara mengangsur walaupun leasing sudah memberikan keringanan dengan memperpanjang? Ini fakta yang terjadi pada tanggal 21 April kemarin lusa. Nah ini definisi keringanannya ternyata beda-beda Pak. Gimana Pak? Ya saya sepakat kalau dalam situasi ini seharusnya kita bisa semaksimal mungkin ya.
semaksimal mungkin memberikan keringanan kepada masyarakat. Di beberapa negara memang ada keterlibatan langsung dari fiskal dari negara untuk memberikan keringanan itu, kayak sekarang yang baru ditandatangani oleh Trump itu kan namanya CARES Act gitu, kurang lebih dengan dana fiskal dia membantu industri melalui pinjaman-pinjaman gitu. Oke. Nah, untuk kita sekali lagi dengan banyaknya masyarakat kita banyak ya tersebar di berbagai tempat dan kemudian sebagian informal, ini mekanisme ini sekarang masih mengandalkan tadi saya bilang sumber daya kemampuan dari Debitur industri itu. keuangannya. Dari- Jadi kalau misalkan tadi masih memberatkan, ya saya pikir kita harus menimbang bagaimanapun bank, perusahaan pembiayaan itu kan juga usaha, ya kan? Ya. Jadi artinya dia tidak bisa, mohon maaf, betul-betul membebaskan sementara dia menanggung kerugian itu full. Bagaimanapun tadi, apalagi bank ya, bank itu dimiliki masyarakat luas, dia go public, dia tetap harus membayar bunga tadi. Jadi kalau dibagi dua, kalau kita kepengen meringankan debitur, ya idealnya tadi, ya udahlah ditunda aja gitu ya. Tapi di sisi lain, yang namanya simpanan bunga deposito itu tetap harus dibayar, ya gitu lah. Ini dari mana? Artinya berarti memang ngapunten mungkin kalau mungkin agak sedikit melebar dikit begitu Pak Bambang. Intervensi dari pemerintah ini memang hanya sebatas kebijakan untuk memberi keringanan, tidak semata-mata seperti yang tadi mungkin berada di negara lain begitu. Jadi ini benar-benar ada tidaknya lembaga keuangan ini pun juga tergantung lagi dari para nasabah dan para debitur. Berarti begitu ya, Pak Bambang? Jadi kurang lebih ini tadi saya bilang di pertama pembukaan itu empati, artinya industri keuangan ikut menanggung. Nah, seberapa besar ikut menanggung tergantung kemampuannya masing-masing. Kalau idealnya betul-betul udahlah dibebaskan aja gitu. Tapi bagaimana nanti kewajiban dari banknya untuk bayar deposito? Dari mana? Itulah makanya dalam konteks tertentu memang bank menunda penerimaannya, kemudian memperpanjang. Ya mungkin katakanlah nanti pendapatannya turun atau bahkan berkurang. Tapi ya sama-sama lah kita itu burden sharing, kurang lebih gitu. Jadi industri keuangannya juga turun, nasabahnya juga lagi turun, ya udahlah sama-sama turun tapi berbagi beban, kurang lebih begitu. Berbagi beban mungkin kalau istilah umum di masyarakatnya istilahnya subsidi silang begitu ya. Ya kurang lebih begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk obrolan kita malam hari ini. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Dialog khusus lawan COVID-19 masih bersama dengan Anda sekalian pemirsa, dan tentunya juga Tako Enang WAJTV juga masih kami buka, masih bersama dengan Pak Bambang Muktiriadi selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 4 Jawa Timur. Dan ini sudah ada juga, padahal kata Pak Jokowi pembiayaan tidak boleh narik angsuran dulu. Tapi kenapa bank masih tarik angsuran dan bilang nggak bisa libur angsurannya? Ada lagi ini dengan Santi. Oke. Tidak narik angsuran ya, saya catat dulu. Saya sudah ajukan relaksasi kredit penundaan sementara bunga, tapi ditolak bank swasta di Jakarta. Saya harus bagaimana? Baik, ada lagi yang saya harus tampung? Oke, terima kasih. Nah, ini nih yang tadi kita mengacu kepada kata Pak Jokowi tidak ada angsuran dulu, tapi bank bilang, atau mungkin ini tadi yang Bapak katakan, ini mencoba saling menghidupi satu sama lain. Angsuran nggak bisa libur juga kalau kata lembaga perbankan atau non perbankan. Mau nggak Pak Bambang? Ya saya pikir begitu. Jadi memang arahan presiden itu katakannya memang spiritnya secara umum, tetapi memang ketika kita bicara pelaksanaan di lapangan itu berbasis dari POJK tadi. Nah POJK lah yang kemudian peraturan OJK yang mengatur implementasinya di lapangan. Dalam situasi tertentu ya kita harus paham bagaimanapun kita harus menjaga ya keseimbangan hidup antara industri keuangan dengan keseimbangan hidup dari debiturnya. Saling membantu gitu, kurang lebih begitu. Karena tadi bagaimana kalau betul-betul dibebaskan saya pikir tidak memungkinkan. Ya mungkin kalau nanti ada apakah mungkin kalau misalkan
deposito atau tabungan tidak dibayar bunganya, ya saya kira sudah susah. Dan seperti saat sekarang ini nggak bisa lagi, karena bagaimanapun masyarakat uang itu kan bisa berpindah seketika. Nama bank, perusahaan pembiayaan itu tetap harus menjaga kepercayaan nasabahnya, tetap harus mengelola kepercayaan nasabah yang menitipkan uangnya di bank, dan dia tetap harus membayarkan kewajibannya. Oleh karena itu yang dimaksudkan dengan keringanan tadi bisa diringankan sampai kurang lebih sampai setahun. Mungkin bisa juga diperpanjang untuk kasus tertentu, misalnya katakanlah yang betul-betul suplai bahan baku pabrik dari Cina misalkan betul-betul terhambat, dan dia penting untuk masyarakat kita, untuk industri kita, untuk ekonomi kita, ya mungkin udah keringanannya bisa lebih dari setahun, mungkin begitu. Artinya kembali lagi kepada kebijakan dari masing-masing lembaga baik perbankan maupun non perbankan itu tadi ya, tapi judulnya tetap adalah keringanan. Nah, bicara soal keringanan tadi sudah ada yang mengajukan tetapi ditolak di salah satu bank yang ada di Jakarta. Saya harus bagaimana? Ya, mungkin dalam video yang disampaikan tadi kami mohon bagi masyarakat yang masih mampu dan tidak terdampak tetaplah membayar, karena kemampuan bank itu kan juga ya jangan semua tidak diringankan, yang mampu tetap mencicil. Ini kita subsidi kepada masyarakat yang tidak mampu, kurang lebih subsidi silang di antara masyarakat. Kasus Mbak ini di bank swasta di Jakarta kan tidak jelas tidak terlalu clear apakah dia yang tadi dalam kategori yang saya sampaikan terdampak, atau mungkin komunikasinya dengan banknya belum itu. Saya juga nggak tahu jenis kreditnya yang mana. Tapi kalau tadi kan ada kartu tani misalkan begitu ya. Terus kemudian mobilnya yang mana juga gitu. Nah ini kalau misalkan betul-betul yang ini, sekali lagi kami tidak memungkiri banyak yang banyak perbaikan ketika implementasi di lapangan. Ini bisa kita di nomor aduan yang tadi. Oke, nanti akan kami tampilkan terus juga nomor aduan yang bisa Anda akses untuk teman-teman di OJK. Selamat malam. Halo, ya selamat malam. Ini dari Bapak Yono Salituk Madiun. Monggo Pak Yono. Ini Mbak, maksud saya itu langganan bank itu sudah 25 tahun. Ya. Bank itu kan nyari untung juga, masyarakat ya terima kasih dibantu dengan bank. Ya, terus maksud saya selama ada corona ini dibebaskan untuk bayar bunganya sama pokoknya. Nanti kalau nggak ada corona, itu kan catatannya kan ada, itu suruh bayar lagi, diawiti lagi gitu. Selama ini jualan mandek. Semua total buat bayar bank itu apa? Susah masyarakat ini mikir bank. Maksud saya dibebaskan bunga, dibebaskan pokoknya. Nanti kalau sudah nggak ada corona, kan ada datanya bayar lagi gitu. Kalau dibebani sekarang itu dibebani pokoknya ada atau bunganya. Masyarakat buat makan aja hari ini susah loh, susah sekali. Baik. Pak Yono, terima kasih untuk masukannya ataupun juga keluhannya, nanti kita akan jawab. Saya ada lagi juga di line WhatsApp, saya Bu Umi Nadira Jombang, saya sedang mengalami kebangkrutan usaha, tolong saran dan masukannya, saya butuh penyegaran dana, tapi agunan macet di koperasi. Nah, mungkin Pak Bambang bisa jawab dulu yang Pak Yono Madiun, Pak. Ini ya ibaratnya sekali lagi mungkin agak susah sebenarnya menjelaskan karena persoalan ini cukup kompleks Pak dengan pandemi ini. Ketika usaha masyarakat macet, tapi lembaga keuangan juga tetap harus jalan. Kalau versi Pak Yono, kalau tadi yang saya tangkap secara sekilas, harapannya ya udah berhenti sama-sama, nanti kalau udah ini baru kita jalan lagi. Gimana Pak Bambang? Ya memang situasi ini yang saya sampaikan tadi juga idealnya sih betul-betul katakan kalau bisa dibebaskan ya. Tetapi di sisi lain ya, kita juga harus menjaga supaya keberlangsungan dari lembaga keuangan itu berjalan. Kalau tidak ya nanti kurang lebih satu tidak ada masalahnya berpindah ke yang lain gitu. Nah ini mungkin perlu ada intervensi yang lain. Jadi sekali lagi di dalam situasi seperti ini kan tidak hanya satu pihak atau satu komponen yang bisa menyelesaikan permasalahan. Tadi kalau stimulus itu kan macam-macam ya. Ada dari bentuknya yang bantuan tunai, ada bantuan sembako dan gitu. Mungkin perlu dirumuskan yang terkait dengan yang cicilan ini, terutama kepada dunia usaha. Itu juga perlu ada semacam subsidi terkait dengan ini.
Pemerintah saya pikir tidak kurang-kurang ya, ada pembebasan pajak, penurunan tarif listrik dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir kalau bisa nanti yang tadi untuk keringanan dari pajak, keringanan dari listrik dan sebagainya, ya jangan dibebaskan lah sebagian untuk mencicil yang tadi angsurannya sudah diturunkan, bunganya diturunkan, karena kita tidak hanya satu sisi kan stimulus itu. Stimulus itu kan macam-macam, dari pemerintah sudah saya pikir sudah cukup all out dari berbagai aspek. Mulai tadi ada sekali lagi ya, ada pajak, ada tarif listrik Karena dan memang sebagainya. kondisinya memang seperti itu Pak Bambang. Jadi mungkin yang ditangkap oleh masyarakat ketika masyarakat tidak bisa berusaha lagi, semua harus berada di rumah, tapi entah kenapa seolah kewajiban tetap harus dijalankan, segala macam bentuk bayaran-bayaran itu tadi. Kenapa nggak rehat dulu, kasarannya begitu Pak? Itu tadi Mbak, jadi di sisi lain kita juga, kalau kita harus fair ya, kita harus melihat dari dua sisi. Kewajiban dari industri keuangan, terutama bank, yang sederhana aja, juga tidak bisa diistirahatkan. Oke, jadi ini saling terkait. Ini Bank saling punya terkait. kewajiban yang harus Ini saling dilakukan, terkait. dan itu tergantung juga dari nasabah debiturnya. Ya. Dan Mungkin agak cerita tadi, ketika kita bicara dia go public, mohon maaf mungkin terlalu jauh, tapi untuk penggambaran kadang-kadang itu dia kan ada harga sahamnya. Oke. Kalau misalkan prospek usahanya menurun, harga sahamnya turun, itu juga semakin menekan banknya, kurang lebih begitu. Jadi ada saling terkait. Keseimbangan ini dijaga, bukan kita tidak ada keperpihakan kepada masyarakat, tetapi karena betul-betul harus dua sisi, harus sama-sama hidup, ya tadi harus kurang lebih ya berbagilah bebannya gitu. Oke, berbagi beban itu yang kemudian Ya, harus ya, bisa dipahamkan dari kedua sisi. Kemudian yang masalah Bu Umi Nadira Jombang, ketika dia bangkrut usaha, ada masukan tidak untuk butuh penyegaran dana, tapi agunan macet di koperasi. Kalau kayak gini gimana Pak Bambang? Nah ini kalau koperasi memang tidak di bawah kita Mbak, tidak di bawah Koperasi di luar ya pengawasan berarti ya? OJK ya. Ini ada banyak informasi di lapangan memang terkait dengan koperasi ini, ya kurang lebih prakteknya menggunakan agunan dan kemudian bunganya itu. Tapi kalau agunan terkait dengan koperasi, saya tidak bisa berbicara banyak karena itu di luar itu ya. Jadi monggo nanti mungkin bisa dicari solusinya juga di bagian-bagian terkait. Anda bisa bergabung lagi bersama dengan kami di Lantaufan. Selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Ani. Ibu Ani di Batu Malang. Monggo, Bu Ani. Iya, ini kan saya sudah mengikuti dari awal. Kenapa kalau koperasi Mekar di sini nggak ada keringanan sama sekali ya Bu? Kalau? Iya, halo. Iya, kalau koperasi. Iya, koperasi Mekar itu kok nggak ada keringanan sama sekali. Padahal saya sudah ikut Mekar Plus. Ikut Mekar Plus ya, oke. Baik, Bu Ani. Pak Bambang, koperasi kan memang tidak di bawah OJK ya, karena tadi ini. Atau gimana Pak Bambang? Monggo. Ini kalau koperasi Mekar itu artinya yang PNM tadi, jadi kurang lebih ya. Jadi koperasi Mekar berarti yang PNM ya. Ya, Ibu Ani ya di Batu ya. Jadi pertama ini kan bentuknya kelompok gitu. Tadi kita sudah bicara juga dengan yang DPD Kota dengan kantor regional yang ada di Surabaya. Tapi Ibu ada di Malang ya. Nanti kami sampaikan ke teman-teman saya yang ada di Malang. Pada prinsipnya tadi Bu, untuk satu kelompok yang memang masih mampu melakukan cicilan, dia harusnya subsidi membantu anggota kelompoknya yang nggak mampu. Tapi kalau kami dapatkan informasi tadi, angka 231.000 debitur koperasi PNM Mekar ya, PNM Mekar yang mendapatkan keringanan itu ya dalam satu kelompok itu bisa beda. Ada yang diringankan mendapat keringanan, ada yang enggak. Kalau yang diperkirakan dianalisis masih mampu, ya kurang lebih tadi. Ya, ini dibebaskan, yang masih mampu tetaplah mencicil. Nah, Ibu Ani, monggo menyampaikan permasalahannya ini. Nanti akan kami fasilitasi kita komunikasikan ke PNM Mekar yang cabang Malang ya, Ibu ya? Cabang Batu ya? Batu Malang tadi Bu Ani sampaikan. Nanti kita akan coba sampaikan ke yang itu supaya dilihat betul-betul nanti kasusnya. Kami akan mendapatkan. Monggo nanti Bu Ani bisa ditunggu untuk lebih lanjut, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan koperasinya. Line telepon atau line WhatsApp kami tutup dulu. Kita akan jeda dulu ya pemirsa. Nanti kami akan kembali lagi di satu segmen terakhir untuk Anda tetap bersama dengan kami di Dialog Khusus Lawan COVID-19.
Terima kasih pemirsa, Anda tetap bersama dengan kami. Ada banyak sekali yang masuk di line WhatsApp. Mungkin kami mohon maaf tidak bisa membacakan satu persatu. Kami terima kasih Anda sudah bergabung. Tetapi kalau kami boleh rangkum, rata-rata semuanya mempertanyakan bagaimana sebenarnya prosedur dari bantuan. Karena kadang-kadang ada yang merasa tidak puas terkait dengan penerimaan keringanan relaksasi kredit tersebut. Rata-rata juga mempertanyakan masalah KUR, kemudian persoalan PMM itu tadi. Kemudian ada juga yang mempertanyakan ketika suaminya tidak kerja karena COVID, tapi istrinya meminta keringanan, tapi merasa susah. Susah ini kalau versi Pak Bambang, apa sudah mengajukan atau belum? Nah, mengajukan ini apakah bersurat, apakah datang ke banknya, telepon atau gimana Pak Bambang? Monggo Pak Bambang. Mbak Agnes, Bapak pemirsa saya hormati, memang kami mendapatkan banyak aduan dan variasi permasalahannya banyak sekali juga. Terkait dengan kebijakan ini, sekali lagi pertama tolong diajukan dulu. Ini untuk yang terdampak. Tadi kalau misalkan tadi suami saya tidak bekerja, terus kemudian saya ingin butuh keringanan, dipastikan ya itu ada di lembaga jasa keuangan yang ada di bawah OJK ya, jadi itu menjadi bagian daripada OJK. Terus kemudian ajukan dulu. Nanti kalau tidak mendapat dengan fakta yang ini, kita akan coba telusuri Mbak. Itu udah banyak kok yang intinya ternyata masih dalam antrian. Saya cerita tadi ke teman-teman kita yang di LJK, itu yang PNM, yang Pegadaian, yang itu sampai nggak bisa work from home karena pekerjaannya kebayang nggak tadi 297.000 lebih. Ya, itu dilayani. Ya, harus betul dilayani. Ya sudah dilayani itu. Yang ngantri itu masih saya dapat informasi tadi, misalkan salah satu finance di kita itu masih ngantri 14.000. Itu masih ngantri. Ngantri, Mbak. Bagaimanapun kapasitas mereka cabang di Surabaya itu katakanlah 60 orang. Secara prosedur itu kapasitas normal itu mungkin hanya 5 atau paling banter 10 proses restru per hari. Nah sekarang dibombardir ribuan. Jadi kalau susah ya kita coba lihat dulu. Apakah susah masih dalam antrian, masih belum mengajukan yang itu. Kami akan coba telusuri. Karena kami ketika mendapatkan susah, ada yang ditanya, udah mengajukan belum? Belum Pak, karena mencari informasi. Tolong ajukan dulu. Gimana caranya? Oke, ini ada nomor WA. Ibu udah di bank mana? Oke, carilah kontak personnya, cari nomor WA-nya, kemudian emailnya kirimkan. Kalau perlu mungkin didatangi. Kalau PNM yang tadi Makar memang didatangi. Karena polanya itu kan kelompok kan. Tapi memang sekali lagi problemnya adalah pemohon ke masyarakat bahwa memang setiap lembaga finance-nya itu punya kebijakan sendiri-sendiri berarti ya? Iya. Instruksinya memang keringanan, tapi seberapa jauh keringanan itu tergantung dari analisis dari masing-masing lembaga finance. Kemampuan analisis, jadi ada 3 faktor sebetulnya. Pertama, tingkat permasalahan debiturnya. Oke. Gambarannya begini, ketika ada yang omsetnya turun 80%, satu turun 40%, beda dong kalau kita mau bicara fair. Yang turun 80% seharusnya keringanannya lebih besar. Lebih besar, betul. Oke. Terus yang kedua, tergantung kapasitas yang tadi lembaga keuangannya. Mohon maaf kalau memang dia lembaga keuangan yang relatif kecil dengan modal sekian, tetap harus bayar bunga dan sebagainya. Kemampuan dia memberikan restru dari sisi keringanannya maupun jumlah debitur yang mampu dia berikan keringanan kan beda, Mbak. Ya. Ini filosofinya beda dengan yang kalau kita bandingkan negara lain ada intervensi langsung terkait ini. Tapi kalau negara kita itu kan memang subsidinya itu kan tidak hanya dari sisi lembaga keuangan, tapi dari sisi yang lain tadi saya ceritakan, ada dari pajak, ada dari keringanan tarif listrik dan sebagainya, PDAM dan sebagainya, dan kemudian juga kayak sekarang Pemprov Jatim kan luar biasa tuh, ada yang kemarin yang gudang sembako dan kemudian free ongkirnya. Ada juga program yang masih on schedule untuk diterapkan, misalnya kayak BLT dan sebagainya. Jadi banyak sekali upaya stimulus untuk meringankan beban masyarakat. Jadi kita jangan hanya melihat satu sisi, saya tidak bisa terus kemudian seharusnya dibebaskan. Saya pikir kalau begitu ya unfair juga kita kepada industri keuangannya, karena sekali lagi mereka juga punya kewajiban yang nggak bisa ditunda juga gitu. Karena juga harus ada bayar bunga deposito dan segala macamnya. Baik Pak Bambang, waktunya sangat-sangat terbatas. Selain pemirsa, kalau mungkin ada yang ingin Anda tanyakan, konsultasi dengan teman-teman di OJK,
monggo bisa langsung di nomor layanan WhatsApp konsumen dari OJK. Sekali lagi sudah kami tampilkan di layar, WA-nya adalah 0821 3222 8157 dan email konsumen@ojk.go.id. Ini khusus untuk yang wilayah Jawa Timur, sementara tadi dari APPI juga sudah buka layanan hotline-nya 031 157. Mudah-mudahan bisa terselesaikan semuanya pemirsa. Amin. Karena sekali lagi memang semuanya terdampak. Dan ini saat ini sedang coba dibangun untuk bisa saling membackup, memberikan jaring pengaman untuk seluruh pihak. Terima kasih banyak Pak Bambang sudah bersedia hadir dan memberikan banyak informasinya. Sehat selalu, selamat bertugas pastinya buat teman-teman di OJK. Terima kasih Mbak Nes. Terima kasih, dan pemirsa ini menjadi akhir kebersamaan kita pada malam hari ini. Saya Agnes pamit, tetap jaga diri kita sendiri, tentunya itu juga akan menjaga orang lain dan sekeliling kita. Selamat malam, sampai jumpa.